Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di Lintas Bano Sepekan minggu ini, edisi Minggu 23 Januari 2022. Bersama saya Lina Astalina, kami sudah menyiapkan berbagai informasi dan ragam peristiwa untuk menemani akhir pekan Anda. Dan berikut kita mulai informasi yang pertama. Ya pemirsa, kita awali Lintas Bano Sepekan minggu ini. Pemirsa, hilangnya tutup drainase di sejumlah titik di Kota Banjarmasin terus menjadi keluhan warga. Pasalnya jika dibiarkan akan meninggalkan lubang yang menganga dan berakibat mencelakakan warga atau pengguna jalan. Sementara itu, guna mencegah terjadinya kehilangan tersebut, Dinas PUPR sedang mencari cara lain yang kiranya tak mudah untuk dicuri. Selain itu, pihaknya juga bakal melaporkan kasus ini kepada Hilangnya tutup drainase di sejumlah titik di Kota Banjarmasin akhir-akhir ini terus dikeluhkan warga lantaran dikhawatirkan akan mencelakakan orang maupun pengguna jalan. Pantauan Banjar TV di sejumlah titik seperti halnya di Jalan Es Parman, banyak drainase yang tutupnya hilang bahkan mengalami kerusakan hingga menimbulkan lubang menganga. Kendati demikian, ada sebagian lubang yang memang sudah ditutupi dengan papan ulin. Namun dari informasi penutupan itu bukan dari Dinas PUPR, melainkan dari warga sendiri yang dilakukan secara swadaya. Sementara itu, hilangnya tutup drainase juga diakui PLT Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Rini Subantari. Bahkan jika ditotal, sudah ada ratusan tutup drainase yang hilang dan tersebar di beberapa lokasi di seluruh kecamatan. Rini juga menyayangkan aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab tersebut. Pasalnya, jika tutup drainase itu hilang, akan kesulitan mencari gantinya karena tak memiliki stok. Sedangkan tutup itu dibuat satu paket dengan pembangunan drainase. Jadi kan kadang-kadang teman-teman di bidang drainase, dia misalnya membangun saluran drainase, itu kan satu paket sama tutupnya. Kan kita nggak punya stok gitu loh. Kayak apa kami hendak membaiki, orang kami nggak punya stok gitu. Karena bangun sepanjang ini ada berapa lubang, nah itu yang diambil. Nah kemana kami mau mencarinya lagi? Berarti kan harus pesan lagi. Kalau pesan lagi kan berarti kan ada anggaran yang harus disiapkan. Sementara itu mestinya per paket kita bangun drainase sama tutupnya gitu loh Mas. Guna mencegah terjadinya kehilangan tersebut, pihak PUPR juga sedang mencari cara lain yang kiranya tak mudah untuk dicuri. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal melaporkan kasus ini kepada yang berwajib. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, informasi selanjutnya, pemerintah ingin memberi layanan terbaik bagi warganya dengan menjadikan Pasar Batua sebagai pasar percontohan di Banjarmasin. Karena itu perlu dilakukan revitalisasi. Sementara itu menyusul mediasi yang masih buntu, warga Batuah kompak menolak. Sekarang di Pasar Batua faktanya hanya 20% yang berjualan di sana. Sisanya 80% adalah hunian warga. Ini seperti disampaikan Syahrianor, Ketua Aliansi Pasar Batua. Meski mendapat penolakan keras dari warga RT 11 dan 12 terkait rencana revitalisasi Pasar Batua, Pemko Banjarmasin tampaknya tetap ngotot untuk menyulap lahan seluas 7.320 meter persegi itu menjadi sebuah pasar yang layak bagi masyarakat. Rencana pembangunan pasar tersebut tentunya harus diawali pembebasan lahan yang di atasnya berdiri ratusan rumah warga. Persoalan tiba-tiba muncul karena lahan yang akan dipakai Pemko Banjarmasin tersebut ternyata masih berdiri rumah ditempati ratusan kakak yang turun-temurun bermukim sejak puluhan tahun silam. Keresahan warga muncul setelah September 2021 lalu, Pemko melakukan pendataan warga dan pedagang di Batuah sebagai tahap awal program revitalisasi Pasar Batuah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdagin Banjarmasin, Ikhrom Muftizar, usai hadir di gedung DPRD Banjarmasin Rabu 19 Januari, menyatakan revitalisasi Pasar Batuah perlu dilakukan karena salah satu program pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan dan Perindustrian ingin menata seluruh pasar di Banjarmasin. Pemerintah ingin memberikan layanan terbaik bagi warga Banjarmasin dengan menjadikan Pasar Batuah sebagai pasar percontohan di Banjarmasin. Pasar Batuah sebagai pasar bersih dan sehat.
dan mungkin nanti akan menjadi pasar percontohan dari pasar-pasar lain yang ada di Kota Banjarmasin. Mau jadikan pasar Batuah ini pasar yang kalau dulu namanya prototipe dari Kementerian Perdagangan, tapi sekarang dari Kementerian Perdagangan memang tidak menyebut prototipe lagi, tapi kita menilai bahwa pasar yang kita buat di Kota Banjarmasin mungkin tetap menggunakan prototipe yang dulu, tidak bertingkat, cuma satu lantai, karena kita juga memperhitungkan budaya orang Banjar. Biasanya agak malas naik ke atas biasanya. Kita membuat matriks, tahapannya seperti itu. Nah, sekarang kita masih dalam penyiapan piranti lunaknya. Hasil dari sini itu akan kita sampaikan kepada pimpinan dan insya Allah kita akan melakukan rapat tindak lanjut dari. Adapun soal penolakan dan tuntutan ganti rugi yang diminta warga, Ikhrom mengaku sesuai aturan Pemko Banjarmasin tidak bisa memberikan ganti rugi rumah warga yang berdiri di atas lahan milik Pemko Banjarmasin. Namun lanjutnya hal ini akan segera kembali dibicarakan bersama pimpinan daerah. Tim Liputan Banjar TV. Terpisah Ketua Aliansi Kerukunan Warga Batuah Sahrianur menilai rencana Pemko Banjarmasin merevitalisasi Pasar Batuah adalah langkah terburu-buru dan tidak berpihak kepada masyarakat setempat. Menurutnya sekitar 700 jiwa lebih warga saat ini resah dengan rencana revitalisasi Pasar Batuah. Faktanya yang berjualan di sana hanya 20% saja. Sisanya 80% hunian warga. Ini disampaikannya usai pertemuan dengan pemerintah kota dan DPRD Banjarmasin Rabu 19 Januari 2022. Banyak statement dari Pak Dirjen bahwa Pasar Batuah Januari kan pendataan deh, Februari kan sosialisasi, karena Maret penyerahan hak tanpa ada ganti rugi, itu yang membuat masalah resah itu. Tanpa relokasi begitu. Iya, atau seperti kita mengusir, memindah pendatang aja lagi kan. Harusnya kan ada solusi yang terbaik lah untuk masyarakat itu kan. Permasalahan dari pemerintah kan ada pemerintah. Tapi beli kan? Tapi jujur aja beli dulu. Beli, saya masyarakat hijaunya. Waktu zaman ketika satu rupiah itu segianya lagi yang materialnya. Berapa dulu pian beli? Itu dulu berapa ya, selalu rupiah setiap bayar tiap bulan. Belinya ke pemerintah kah atau kemana? Tuan-tuan tanah bare kan. Selain itu, warga menilai sejak diakuisisi Pemko Banjarmasin tahun 1995 silam, pemerintah kota tidak pernah berkomunikasi dengan warga terkait status lahan yang ditempati warga Batuah. Pihaknya juga menyatakan telah membeli tanah di sana yang saat itu dibeli seharga 400 dari tuan tanah. Menurut mereka ada kwitansi pembelian dan ketika ada rencana revitalisasi tentu pihaknya menolak. Tidak pemerintah, tapi bukti legalisasinya mereka juga tidak jelas ukurannya berapa. Makanya warga berani mendirikan bangunan di situ. Iya, betul. Kan beli Pak. Dibeli, lupa. Jadi kuitan ulun tahun 1977. Jadi ulun saat ini udah 49 tahun. Jadi ulun belum sekolah, masih umur 6 tahun sudah berada di sana. Nukar tuh hanya 400 rupiah bare. Nah, Pak. jadi saat ini kami mendirikan rumah di sana kan. Masyarakat Pasar Batuah RT 11 menolak untuk proyek menolak penuh terhadap revitalisasi ini. Berarti ini adalah pemaksaan menzalimi masyarakat. Sedangkan pemerintah sendiri juga melanggar aturan-aturan yang ada. Kok kenapa masyarakat yang menjadi korban? Ya kenapa? Selama ini tidak difasilitasi sosialisasi kan? Ya itu harusnya berjenjang bertahap lah. Kalau itu menjadi hak pakai oleh pemerintah. Pihak warga juga menilai Pemko Banjarmasin terburu-buru dalam program revitalisasi Pasar Batuah. Warga khawatir akan dikorbankan jika revitalisasi ini tetap dilaksanakan. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, DPRD Kota Banjarmasin melalui Wakil Ketua Komisi 2 Bambang Yanto mempertanyakan perjanjian kerjasama aset milik Pemko Banjarmasin dengan pihak ketiga atau swasta. Selain itu, Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin akan segera menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Pemko terkait aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sampai saat ini cukup banyak aset milik Pemko Banjarmasin yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta, khususnya aset tanah dan bangunan.
Bahkan ada di antara aset yang dikerjasamakan itu di Tenggarai belum menghasilkan PAD yang maksimal bagi Pemko Banjarmasin karena sewa sejumlah aset yang terlalu murah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Bambang Yanto Permono saat ditemui di Gedung Dewan menyatakan akan segera memanggil bagian aset Pemko Banjarmasin guna mempertanyakan secara detail aset milik Pemko Banjarmasin yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Menurut Bambang, yang penting bagaimana isi perjanjian antara pengelola dengan Pemko Banjarmasin. Dinilainya saat ini Pemko tidak terlalu dominan karena sejumlah perjanjian kerjasama itu cukup melemahkan Pemko Banjarmasin. Dalam jangka waktu kemungkinan itu sekitar antara 20 atau 25 tahun masa kontraknya. Nah setelah habisnya itu kembali lagi nantinya barang bangunan serta tanahnya itu kembali kepada pemerintah daerah. Selama ini kan dari perjanjian yang terdahulu kan tidak bisa diambil kesimpulan tuh, karena hak pengelolaan bangunan tetap milik pengelola, sementara tanahnya milik pemerintah kota. Jadi harapan kita dengan adendum yang baru ini ya mudah-mudahan lebih menguntungkan daripada pemerintah lah, daripada pengusahanya. Nah selama ini perjanjian-perjanjian yang ada ini kan kita anggap kurang bagus, dalam artian tidak menguntungkan daripada pemerintah. Politisi Partai Demokrat Kalsel itu mencontohkan perjanjian kerjasama lahan milik Pemko yang kini berdiri bangunan Mitra Plaza di Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah. Hak guna bangunannya atau HGB berakhir pada tahun 2022 ini. Murtasyah, Banjar TV. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Bambang Yanto yang saat ini sedang mengumpulkan informasi menyebut tentang rencana lahan kawasan Mitra Plaza yang tetap akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Namun dari sumber lain juga menyebut Pemko Banjarmasin ingin mendapatkan ruang tempat untuk digunakan sebagai mal pelayanan publik. Karenanya perlu dipastikan perjanjian kerjasama harus menguntungkan Pemko Banjarmasin. Nah, harapan kita ke depan mungkin kita juga nanti sharing antara Komisi 2 dengan bagian aset pemerintah. Penekanan-penekanan yang menguntungkan pemerintah akan diberikan masukan oleh kawan-kawan anggota Komisi 2 ke depan. Dari segi yang kita ketahui itu ya hampir rata-rata pemerintah daerah tidak bisa ngapa-ngapain, dalam artian yang lebih diuntungkan pengusahanya lah dalam hal adendum perjanjian tersebut. Contohnya kayak Hotel Nasa, contoh lagi kayak pasar Antasari, kayak Uma Kandung, itu kan tergatung-gatung juga itu. Nah dalam perjanjian itu sebenarnya kita kepengen ke depan dalam masa pemerintahan yang ada ini lebih teliti lagi dah untuk pasal-pasal yang penekanan itu lebih menguntungkan daripada pemerintah. Tak hanya lahan tempat berdirinya bangunan Mitra Plaza, Bambang juga akan mempertanyakan aset Pemko yang saat ini berdiri bangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Karenanya dalam waktu dekat, Komisi 2 akan segera menggelar RDP dengan dinas terkait. Risna, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda berikut kami hadirkan Kementerian Sosial RI mendirikan lumbung sosial di 4 kecamatan di Kabupaten Banjar. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.